bersemangat. Menjadi sehat itu harus bersemangat warga kota. Tapi kalau kita menjadi sehat itu kita juga harus aware akan hal-hal yang bisa membuat kita sakit. Nah, hari ini saatnya Rianika akan membagikan informasi, mungkin ini banyak hal yang sedang menjadi happening untuk masyarakat ya, tentang sakit ginjal. Ini sakit ginjal tuh kayak gimana sih? Atau enggak, aku udah sakit pinggang lama, saat diagnos ternyata aku sakit ginjal deh kayaknya. Nah, tenang warga kota, sudah didatangkan langsung ahlinya dari RSUD Wangaya ya. Saat ini sudah ada Dr. Ana Agung Patriana Puspaningrat, SPU, MKCLIN, spesialis urologi di RSUD Wangaya, yang hari ini akan membahas mengenai sakit pinggang terus menerus. Nah, jangan-jangan ini batu ginjal. Kita sapa dulu. Selamat pagi dokter. Halo, pagi. Gimana dokter hari ini, kabarnya sehat? Sehat. Ya, dan warga kota yang mungkin ingin bertanya-tanya mengenai penyakit berkaitan dengan urologi, silakan, atau batu ginjal dan lain sebagainya, kami buka layanan telepon dan juga WhatsApp kami di 0361244444 dan di 081338338926. Oke dokter, sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai batu ginjal ini, mungkin bisa dijelaskanlah sedikit dokter, seperti apa sih sebenarnya penyakit batu ginjal sendiri dokter? Silakan. Oke, selamat pagi warga kota Denpasar. Saya Dr. Patriana, saya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya. Hari ini terima kasih kepada Radio RPKD FM. Ini saya dapat kesempatan untuk membagi informasi kepada warga kota semuanya. Jadi kalau sakit pinggang, apakah itu pasti batu ginjal? Sebenarnya enggak ya, bukan seperti itu konsepnya. Jadi sakit pinggang karena batu saluran kencing, baik itu di ginjal, di saluran kencing maupun di kandung kencing, itu punya ciri khasnya sendiri. Jadi bukan nyeri pinggang sembarangan gitu ya. Jadi nyeri pinggangnya itu ada karakteristiknya. Secara umum yang saya bilang itu dia akan ada rasa menusuk ya. Rasa menusuk itu dari pinggang kanan ataupun kiri, dia tembus ke depan, ke perut depan. Terus tergantung lokasi batunya. Kalau lokasi batunya agak ke bawah sedikit, dia ada rasa menjalar sampai ke perut bawah. Kalau pada laki-laki bisa sampai ke buah zakarnya, kalau pada perempuan sampai ke labianya, gitu ya. Jadi beda-beda ininya nyerinya. Jadi bukan berarti pegel-pegel itu pasti batu ginjal, enggak, gitu. Jadi ada tanda-tanda spesifik. Tapi tidak menutup kemungkinan tidak semua pasien dengan batu ginjal itu keluhan nyerinya persis seperti itu. Gitu. Jadi ada yang mules-mules, seperti kalau kita bilangnya kolik ya. Kolik itu jadi remes-remes, jadi sakit tiba-tiba hilang. Terus tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, sakit banget sampai seperti orang mules gitu ya. Terus tiba-tiba hilang. Gitu. Itu kita bilang namanya kolik. Nah, itu tanda bahwa batunya itu nyangkut. Gitu. Jadi nyerinya tuh nyeri yang luar biasa sampai pasien bisa demam, mual muntah, nggak bisa makan. Jadi nyeri yang benar-benar amat sangat gitu. Jadi memang untuk memastikannya benar atau enggak, ya memang harus periksa sih. Nah dokter, kalau tadi kan dikatakan nyeri pinggang, ini apakah ada durasinya gitu? Misalkan udah nyeri pinggangnya mungkin baru beberapa bulan atau baru beberapa hari, dengan yang tadi dokter katakan tuh sakitnya kayak sampai menjalar, sampai demam dan lain sebagainya, itu udah termasuk batu ginjal atau bagaimana dokter? Ada apa sih namanya ciri khususnya? Mungkin jarak sakit pinggangnya itu berapa lama gitu dokter? Kalau kita ngomongin kolik itu nyeri pinggang akut ya. Jadi dia akan intensitas nyerinya akan terus-terusan. Gitu ya. Itu menandakan batunya udah nyangkut. Tapi kalau batunya belum nyangkut, nyerinya itu biasanya agak-agak tipis-tipis. Jadi kadang-kadang diabaikan sama pasiennya, dibiarkan bertahun-tahun, terus dia akan datang bukan karena keluhan nyeri pinggang, tapi kencingnya berdarah atau kencingnya anyang-anyangan, atau dia ada kencingnya keluar batu, dia baru ngecek. Baru kita USG baru ketahuan ternyata udah ada batu gede di ginjalnya gitu. Jadi nyeri pinggang itu sebenarnya banyak yang mengabaikan karena dianggap mungkin capek, mungkin pegel aja, mungkin salah tidur atau banyak duduk, atau mungkin kemarin habis ngangkat beban berat gitu ya. Ya balik lagi karena yang tadi saya sebutkan nyeri yang menjalar, nusuk-nusuk itu tidak semua pasien merasakan gitu. Jadi memang dengan adanya edukasi ini kita
bisa, apalagi sekarang kan akses kesehatan semua warga kota udah gampang ya akses kesehatan, jadi kita nggak perlu susah-susah untuk ke dokter. Itu sekarang sarana prasarana udah lengkap semua, jadi lebih baik daripada kita mengandai-andai gimana walaupun sudah ada Google dan AI ya bisa tanya ke sana, tapi memang lebih baiknya adalah datang ke ahlinya, kita periksa gitu. Nah dokter, kalau misalkan kita kan orang awam ya, kita nggak tahu nih membedakan antara sakit kalau tadi itu yang udah parah banget tadi dokter, gimana sih cara membedakan sakit pinggang biasa sama sakit pinggangnya tadi, selain memang udah sakit banget kan tadi dokter, ada yang baru-baru nih, baru ini berapa tahun baru kita tahu sakitnya atau pinggang. Kita awam tuh nggak tahu bahwa ini perlu kita baru sakit pinggang kita langsung ke dokter atau bagaimana dokter? Oke, jadi kalau sakit pinggang spesifik ya khusus untuk batu saluran kencing, batu ginjal, saluran kencingnya dan kandung kencing itu kita bisa pointing itu kita bisa tunjuk nyerinya di mana, gitu ya. Nyeri mana? Sini pinggang kanan. Nyeri mana? Sini pinggang kiri, gitu. Tapi kalau dia karena otot kita nggak bisa tunjuk, pokoknya pegel aja dok di sini. Oke. Punggung bawah sebelah mana kanan kiri nggak tahu, pokoknya ini nggak enak aja. Kalau dipijet enakan, itu biasanya muscle atau otot. Tapi kalau nyeri karena batu mau gimana juga dia akan tetap, dan kita bisa tunjuk nyerinya sebelah mana, kanan kiri, kita bisa tahu sumber nyerinya di mana. Jadi itu yang buat bedain, dan biasanya ada gejala ikutannya. Kalau kencing batu itu gak cuma nyeri aja, tapi ada gangguan kencing. Jadi biasanya kencingnya anyang-anyangan, atau kencingnya keruh, ya, kencingnya berpasir, warna kencingnya lebih pekat, atau kencingnya sedikit-sedikit, kencingnya pokoknya ada kelainan di kencing gitu, ada ikutannya. Ya, warga kota, apakah Anda saat ini mungkin mengalami hal-hal yang tadi disampaikan oleh Dokter Patriana ya? Nah dokter, kalau tadi itu kan dari gejalanya sendiri dok ya. Kalau sebenarnya apa sih yang menyebabkan kita bisa terkena batu ginjal sendiri dok? Ada yang bilang apakah sama kalau usus buntu katanya kalau makan cabai nih, kalau batu ginjal apakah seperti itu juga atau bagaimana dokter? Silakan. Oke, jadi fun fact-nya ya kak ya, kalau batu itu sebenarnya nggak gampang loh kebentuknya. Jadi batu itu angka pertumbuhan batu tuh 1 mm per tahun. Jadi itu kecil banget. Terus kenapa orang tuh kok bisa ada batunya ya? Nah, jadi ada gangguan keseimbangan di dalam tubuh kita. Sehari-hari kita makan kan pasti ada kandungan natriumnya, ada kandungan kalsiumnya, ada macam-macam protein yang kita makan. Tapi kan tidak semua orang jadi kencing batu gitu kan. Nah, jadi ada gangguan ketidakseimbangan di dalam tubuh yang membuat batu itu terbentuk. Misal, pasiennya senang atau pasien ya, masyarakat kota, warga kota ini ada yang suka nahan kencing atau minumnya kurang, gitu ya. Suka minum tapi bukan air putih, misalnya sukanya minuman bersoda atau teh kemasan terus, gitu ya. Itu adalah salah satu faktor pemicu terbentuknya batu lebih cepat, gitu, daripada orang yang tidak mengkonsumsi diet-diet seperti itu. Atau misal dengan orang yang mengkonsumsi proteinnya terlalu berlebihan. Jadi kita sarankan kan kalau protein itu 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan, kurang lebih segenggam kepalan tangan orang dewasa gitu ya per hari. Ada yang diet-dietnya khusus kan, kalau kita sekarang kan ada tren-trennya diet makan daging terus, carnivore terus, nggak balance dietnya, nggak ada buah, nggak ada sayur, itu juga ada resiko terbentuknya batu. Atau pada warga kota yang memang punya background penyakit metabolik seperti kencing manis, tekanan darah tinggi, punya asam urat, itu akan terbentuk batu lebih cepat. Gitu. Ini menariknya ada pergeseran usia pasien-pasien yang saya temui sekarang. Kalau dulu kita memang ketemunya pasien-pasien umur 40, 50 gitu ya. Dengan background memang mereka punya kencing manis, tekanan darah tinggi. Jadi memang ada faktor resiko terbentuknya batu. Sekarang umur 30, 25 itu udah kencing batu. Ternyata ada perubahan pergeseran dari lifestyle gaya hidup anak muda sekarang. Jadi kan ngopi gitu ya. Ngopi terus diajak nongkrong, ngopi bisa 2-3 kali sehari. Ngopi terus. Gulanya banyak, terus makanannya kadar natriumnya tinggi,
Sedangkan kita rekomendasikan kadar natrium atau sodium garam yang kita konsumsi itu 2.300 mg per hari atau sekitar 1 sendok teh itu per hari. Itu yang kita makan, belum termasuk kita kalau makan snack ya. Belum kita termasuk makanan kalengan, makanan cepat saji, itu kadar natriumnya tinggi-tinggi semua. Jadi sekarang dietnya anak muda sekarang pada begitu semua. Terus olahraga kurang. Nah, pada kencing batu semua. Gitu. Jadi air minumnya kurang. Kalaupun minum dia sukanya ngopi. Gitu. Terus tidak ada aktivitas fisik karena kan kebanyakan kerjaan anak muda sekarang kan depan mata yang tidak ada aktivitas fisik sama sekali. Jadi gak balance lifestyle-nya, itu sih yang sekarang jadi faktor resiko yang diperhatikan. Nah dokter, selain tadi faktor resiko, karena saya juga memiliki mertua yang juga kita sering sharing ya dok ya. Ini mungkin nggak sih mitos atau fakta ini dok? Mertua saya itu memiliki asam urat. Nah dia mengonsumsi obat yang memang rutin untuk menghilangkan nyeri asam uratnya. Nah itu berpengaruh nggak sih kita konsumsi obat itu dokter dengan pembentukan batu ginjal sendiri? Oke, tanpa obat asam urat sendiri itu akan jadi ini, asam urat yang berlebihan itu nanti akan membentuk kristal asam urat. Kristal asam urat itu akan pecah kalau kita berikan sesuatu yang sifatnya asid ya, sitrat ya. Jadi misalnya obat itu salah satunya adalah untuk mengontrol kadar asam urat itu supaya nggak berlebihan gitu ya. Jadi sebenarnya yang diperhatikan adalah, atau yang jadi perhatian adalah bukan apakah obatnya itu akan membentuk batu, bukan, tapi apakah kadar asam uratnya itu sudah terkontrol atau belum. Karena kalau dia masih tinggi kadarnya, tentu akan ada faktor risiko terbentuk asam urat kayak gitu. Jadi coba dicek kencingnya, minimal yang kita cek itu adalah cek kencing. Jadi cek kencing itu nanti kita ada lihat kadar pH-nya, pH kencing bagus ya, normal untuk urin. Kalau dia asam urat, biasanya dia kadarnya lebih asam dari itu. Jadi 5,5. Nah, seperti itu. Nah, 5,5 bisa sampai 5 gitu ya. Nah, itu nanti kita kasih obat yang menaikkan kadar asam. Asam itu ke arah alkali sedikit, jadi ke arah basa atau ke arah netral kalau bisa. Jadi fungsinya apa? Karena kalau kadarnya terlalu asam, pH-nya itu dia menambahkan satu faktor pendukung untuk menciptakan batu. Jadi asam uratnya sudah ada resiko terbentuknya kristal, ditambah karena asam uratnya tinggi, urin pH-nya dia juga lebih asam, makin cepatlah terbentuk batu. Jadi kita netralkan. Nah, obat yang diminum fungsinya untuk menurunkan kadar asam uratnya. Terapi yang nanti kita kasih adalah untuk menetralkan kadar pH-nya. Itu dengan catatan belum terbentuk batu. Jadi kita ini seperti tindakan pencegahan biar nggak ada batu. Tapi kalau udah ada batu, saya nggak sarankan untuk memberikan obat menetralkan. Ini dulu kita langsung tindakan. Karena kalau dibiarkan tentunya satu bisa tambah besar batunya, kedua ada risiko nanti dia menyumbat. Kalau sudah menyumbat nanti akan ada penurunan fungsi ginjal, gangguan fungsi ginjal. Kemudian juga nanti lama-kelamaan akan membebani fungsi ginjalnya, bukan hanya karena asam uratnya juga sudah merusak fungsi ginjal, tapi karena batunya yang nggak ditangani ini lama-kelamaan bisa menjadi rumah untuk infeksi saluran kencing. Jadi ada bakteri tumbuh di sana. Jadi kalau tidak ditangani dengan baik, batu itu dengan tuntas, gejala ikutannya itu banyak, komplikasinya banyak. Oke, banyak sekali informasi baru yang bisa saya terima ya warga kota. Batu ginjal tadi udah dijelasin sama dokter bahwa gimana sih sebenarnya perbedaan sakit pinggang biasa dengan batu ginjal itu sendiri. Nah sekarang mungkin saya ingin bertanya dokter tentang proses pengobatan dari batu ginjal. Ini kan ada beberapa proses pengobatan, ada yang katanya nih dok ya, ada yang bisa di laser, ada yang harus operasi dan lain sebagainya. Kira-kira dokter bagaimana sih klasifikasinya, kapan kita bisa melakukan terapi obat mungkin atau laser dan juga operasi? Silakan dokter. Oke Kak, jadi
Untuk penanganan batu kita bagi jadi beberapa kategori ya. Jadi ada batu yang bisa kita observasi, dalam artian kita lihat dulu nanti perkembangannya, tambah gede nggak, dia nyumbat nggak gitu ya. Jadi batu-batu yang ukurannya kecil gitu ya. Ukuran kecil tuh ukuran seberapa, jadi kita biasanya pakai patokannya itu dia 0,5 cm itu ke bawah ya. Jadi kurang dari 0,5 cm itu kita bilang itu masih kecil. Nah, kapan kita tangani kalau di bidang saya operasi ya. Jadi operasi itu sekarang, zaman sekarang udah nggak ada lagi operasi yang dibuka-buka lukanya gede gitu. Zaman enggak. Kita semua sekarang metodenya adalah menggunakan kamera ya, dengan luka seminimal mungkin. Jadi kalau misalnya lokasi batunya itu berada di ginjal, kita akan buat luka 1 sampai 1,5 cm saja untuk akses alat kita masuk ke pinggang langsung tembus ke ginjal, itu namanya PCNL. Jadi rata-rata semua rumah sakit yang sudah ada urologinya biasanya sudah ada alat itu gitu ya. Nah, ini meminimalisir dengan luka yang kecil, kita bisa dapat akses ke ginjal, kita dapat pecahin batunya di dalam, nanti keluar batunya nanti kecil-kecil gitu. Jadi penyembuhannya cepat, pasiennya juga besoknya bisa langsung duduk gitu ya. Kalau zaman dulu kan kita masih buka sayatan 10 sampai 15 cm di pinggang, pasiennya belum tentu bisa duduk besok, udah kesakitan kan, jahitannya panjang banget kan, dan resiko merusak ginjalnya lebih besar dengan luka seperti itu. Karena kan kalau kita buka segede itu ginjalnya jadinya kepotongnya kebelah, jadi kebelah dua untuk ngambil batu. Nah, dengan alat yang yang udah canggih sekarang ini, yang dengan PCNL itu kita bisa dapat akses ke batu dengan luka yang sangat kecil, hanya 1 sampai 1,5 cm. Itu untuk batu di ginjal. Nah, kalau orang awam sering dengar namanya laser, laser. Itu untuk batu, bisa batu di ginjal dengan ukuran tertentu di bawah 1 cm atau batu di saluran kencingnya. Jadi ginjal itu kan ada 2, kanan dan kiri. Terus dia punya saluran yang menuju ke kandung kemih, kita bilangnya ureter. Ya, dia itu panjangnya kurang lebih 26 cm orang dewasa. Terus diameternya 0,5, jadi kayak pipa kecil gitu ya. Nanti dia masuk ke kandung kencing, di tengah-tengah kandung kencing kan ada 1 aja ya. Nah, kalau batunya di ureter, di saluran kencing, saluran ginjal kanan kirinya itu bisa ditembak pakai laser gitu ya, kita bilangnya URS. Jadi alatnya itu panjang kayak pensil tapi panjang gitu ya, masuk dari lubang kencing naik ke atas gitu. Jadi kita nembak. Jadi kalau itu tidak ada luka sama sekali kalau pakai URS itu, karena kita akses masuk alatnya dari lubang kencing yang memang sudah ada gitu ya, masuknya dari sana. Jadi nggak ada luka kalau pakai URS. Jadi kalau PCNL tadi ada luka di pinggang, tapi cuma 1 sampai 1,5 cm aja. Tapi kalau URS itu nggak ada luka sama sekali. Jadi dia khusus untuk menembak batu-batu di ureter, di saluran kencing. Nah, kalau yang laser batu yang di ginjal itu namanya RIRS. RIRS itu sama, dia masuk dari lubang kencing juga, tapi dia bisa nyampe ke atas sampai ke ginjal, nggak hanya di ureter aja, karena dia bisa belok-belok ujungnya. Nah, kalau RIRS ini belum semua rumah sakit yang punya, karena ini masih tergolong alat yang canggih dan lumayan harganya gitu ya. Tapi ini bisa efektif untuk batu-batu kurang dari 1 cm. Tidak saya sarankan untuk batu ginjal yang gede yang sampai 2 cm, 3 cm, apalagi yang batu stagnon, batu yang besar banget yang memenuhi semua ginjal, itu saya tidak sarankan dengan laser RIRS ini. Saya lebih sarankan dengan PCNL tadi yang aksesnya langsung ke ginjal. Terus kalau batunya lokasinya di kandung kemih, banyak nih mainan neurologi gimana. Jadi kita kalau di batunya di kandung kemih, alatnya beda lagi. Gitu. Jadi alatnya namanya vesikolitotripsi. Jadi kita tembaknya pakai alatnya itu bisa 1 pakai laser, kedua kalau misalnya tidak punya, kita alat tembaknya itu
kayak dipalu gitu loh kan. Jadi kayak dicetek-cetek di palu. Kalau batunya cukup ukurannya kurang lebih 1 sampai 1,5 cm, kita punya stone punch. Stone punch itu batunya itu bisa dikremes. Jadi alat masuk, jadi kayak kremesan kacang itu pernah lihat nggak Kak? Oke. Ya, jadi kayak kita jepit kacang itu, jadi alat masuk ada penjepitnya, nanti batu dijepit kremes kecil-kecil. Itu kan dikeluarin batunya kecil-kecil. Itu sama, nggak ada luka juga karena kita alatnya masuk dari lubang kencing. Jadi untuk zaman sekarang nggak usah takut. Memang judulnya operasi, tapi keluar ruang operasi tidak ada luka yang heboh gitu. Karena sekarang semuanya kita menuju ke era dimana makin kecil luka, makin minim komplikasinya, makin minim resikonya. Kita mengarah ke sana. Karena balik lagi tujuannya adalah gimana pasien nyaman, kan gitu ya. Jadi semua sedang mengarah ke arah sana. Jadi warga kota kalau misalnya ada yang punya batu ginjal terus selama ini didiamin aja karena takut operasi, ini bukan saatnya untuk takut karena alat-alatnya sekarang sudah canggih-canggih semua dan banyak pilihan. Silakan nanti diskusi sama dokter urologi terdekat dari warga kota untuk konsultasi tindakan mana yang cocok untuk saya, karena balik lagi beda lokasi, beda ukuran, itu beda mainannya gitu, beda alatnya. Wih, lengkap ya warga kota. Nah, terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Kami akan bahas dulu beberapa pertanyaan warga kota yang sudah masuk ya dokter ya ke laman WhatsApp kami. Selamat pagi, ini ada Ibu Rati di seputaran Denpasar. Ini ingin bertanya nih dokter. Nah, kalau misalkan ibunya ada riwayat batu ginjal, apakah saya sebagai anaknya juga berisiko dokter? Apa aja yang bisa saya lakukan untuk melakukan pencegahan agar tidak terkena batu ginjal? Silakan dokter. Oke, ini bagus banget pertanyaannya ya. Jadi kita harus aware bahwa tetap namanya penyakit, kita harus aware apakah ini ada faktor genetik atau tidak. Kalau untuk batu saluran kencing, iya, ada faktor genetik. Jadi kalau ada orang tua satu darah di atas itu benar-benar orang tua, jadi kayak orang tua gitu, ayah atau ibu gitu ya, yang punya kencing batu, kita harus aware apakah kita berpotensi untuk bisa kena kencing batu. Jadi yang pertama harus dicek adalah tentunya kalau ada budget, kalau ada dana, silakan general check up gitu ya. General check up itu saya sarankan untuk cek darah, cek kencing gitu ya, cek fungsi ginjal gitu ya. Jadi sebagai screening awal. Jadi kita nggak hanya ngomongin masalah kencing batu, kita ngomongin juga masalah fungsi ginjal juga. Pada masa kenapa? Karena kalau faktor keturunan biasanya ada gangguan dari baik secara fungsi maupun anatomi ya, jadi bentuk dari ginjal dan saluran kencing gitu ya. Jadi yang membuat ada resiko keturunannya itu ada batu tuh sebenarnya bukan karena gimana-gimana, biasanya sih faktornya karena bawaan memang diturunkan penyakit tertentu dari orang tuanya. Sehingga memudahkan batu itu terbentuk. Misal ada riwayat keluarga memang gangguan ginjal, jadi ada yang bentuk ginjalnya tidak normal gitu ya. Jadi memudahkan terbentuknya endapan kencing, memudahkan terbentuknya kristal batu dan akhirnya bikin batu ginjal. Itu ada. Jadi ada bentuk-bentuk ginjal atau bentuk saluran kencing yang tidak normal yang diturunkan oleh keluarganya, itu bisa. Nah, jadi memang harus screening dari awal. Kalau misalnya ada keluarga paling dekat orang tua itu ada kencing batu, minimal cek kencing, USG, cek fungsi ginjal, itu dulu gitu ya. Nah, kalau semuanya normal, astukare normal ya, tidak ada masalah, bukan berarti kita leha-leha gitu ya. Jadi tetap pencegahan itu, karena sekarang trennya memang lifestyle-nya ini sangat berpengaruh. Saya bisa bilang 80% penyakit zaman sekarang ini sangat berpengaruh dari lifestyle. Tentunya sekarang harus kita mulai gaya hidup sehat. Satu, minum air putih 1,5 sampai 2 liter per hari, itu wajib gitu ya. Kalau ngopi, ngeteh, monggo silakan. Monggo lagi silakan. Jadi kopi teh itu silakan.
diminum dengan catatan setelahnya memang harus minum air putih yang cukup gitu. Jadi kok jangan kopi terus atau ngeteh terus, air putihnya enggak, karena memang ada beberapa orang yang nggak suka minum air putih, dia ngerasa enak mual gitu kalau minum air putih. Jadi dia tuh harus minum yang rasa-rasa gitu, ada rasanya. Nah itu yang mulai dirubah. Terus kebiasaan untuk makan makanan junk food ya, yang mana makanan cepat saji. Cepat saji itu karena dia banyak menggunakan daging olahan. Ya jadi yang tinggi sama sodiumnya, balik lagi nih kita ngomongin sodium lagi. Tinggi kandungan natrium, tinggi kandungan garamnya ya. Jadi itu juga menjadi faktor risiko untuk terbentuknya batu. Terus terlalu banyak daging, tidak balance dengan serat ya, tidak diseimbangkan dengan buah dan sayur. Jadi intinya adalah kalau kita makan atau mengkonsumsi sesuatu yang berlebih-lebihan, itu pasti akan ada dampak yang buruk. Jadi bukan berarti saya bilang sekarang ini semuanya harus vegetarian, enggak, karena ada batu yang bisa disebabkan oleh makan bayam berlebihan, namanya batu oksalat gitu. Jadi bukan berarti orang vegan pun yang makan sayur doang itu terbebas dari batu, enggak, karena kristal batu itu macam-macam bentuknya. Kalau dia kebanyakan oksalat itu kita bisa temukan di sayuran hijau, ya, kacang-kacangan. Jadi kalau itu terlalu banyak, nanti akan ada batu kalsium oksalat, yaitu batu juga gitu. Jadi bukan berarti saya tidak pro terhadap daging, makan sayur terus, enggak. Jadi yang saya tawarkan adalah balance, dietnya balance gitu ya, seimbang. Jadi protein 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan itu cukup. Bantu dengan sayur-sayuran, buah-buahan yang bervariasi setiap harinya. Jadi jangan bayam sebulan gitu ya, iyalah minum bayam, makan bayam sebulan terus bayam itu, iya enggak, jangan gitu. Jadi harus bervariasi sayurnya, buahnya. Dan jangan lupa ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu jangan disamain nyapu, udah nyapu, udah ngepel. Itu bukan, itu kegiatan sehari-hari ya, bukan olahraga ya. Itu jangan dianggap saya sudah aktivitas fisik, saya nyapu, ngepel, keringetan kok. Itu beda. Jadi aktivitas fisik yang kita maksud adalah memang aktivitas yang intensitasnya diatur. Ada 30 menit apa? Jogging, 30 menit jalan kaki itu misalnya. Memang kita fokuskan untuk kardio gitu ya, jantung dan fungsi-fungsi otot. Jadi gerakannya memang kita ada niatannya, menggerakkan badan. Kalau nyapu, ngepel itu kan gerakan repetitif, gerakan berulang-ulang, tapi tidak ada tujuannya fokus ke otot-otot, pergerakannya kan nggak ada ya, karena kan kita fokusnya bukan otot tapi fokusnya membersihkan debu di lantai gitu ya. Jadi bukan memfokuskan ke kardio, jantung, ke ototnya, bukan gitu. Jadi yang dimaksud olahraga itu yang itu. Jadi silakan ringan-ringan aja dulu, jalan kaki, mulai dari memilih naik tangga daripada naik lift. Kayak gitu, yang ringan-ringan itu kan naik tangga itu termasuk latihan kardio ya. Terus mulai dari memilih jalan kaki ke minimarket gitu, nggak sebut merek, ke minimarket, memilih jalan kaki daripada naik motor. Jalan kaki juga termasuk kardio. Jadi aktivitas fisik juga penting. Nah terus selain itu juga batasi gula gitu ya, karena gini, lebih banyak kencing batu itu bukan karena memang murni masalah sekedar kurang minum atau suka nahan kencing, enggak. Ternyata lebih kompleks dari itu. Ada kencing manisnya, ada tekanan darah tingginya, ada asam uratnya. Itu kadang-kadang juga jadi mencetuskan. Nah, jadi apa yang saya sarankan pagi ini sebenarnya lebih general untuk kesehatan tubuh secara general gitu ya, secara umumnya. Kenapa? Karena balik lagi, semua penyakit tuh kita nggak bisa milih. Apakah kurang minum pasti akan jadi batu? Enggak juga. Tapi mungkin bisa jadi penyakit lain juga bisa. Jadi memang kalau ngomongin kesehatan itu kita nggak bisa 1 + 1 sama dengan 2. Selalu seperti itu, nggak bisa. Jadi memang kita kalau mau sehat memang harus general, fisik, mental, spiritual gitu. Jadi harus sehat semua gitu. Jadi nggak bisa kita bilangin, oh saya biar nggak ada kencing batu karena orang tua saya
kencing batu, saya milih biar nggak kencing batu enggak. Gitu. Kita nggak bisa milih itu, nggak bisa milih penyakit. Gitu. Jadi kalau bisa memang gaya hidup sehat secara general ya seperti itu. Betul. Semoga menjawab ya Ibu. Langsung ini ada Bapak Rohim di Denpasar, katanya jika seseorang yang sudah pernah operasi batu ginjal, apakah mungkin akan terkena lagi? Bagaimana ini cara mencegah kekambuhannya Ibu? Apakah sama seperti tadi? Dokter silakan. Oke, Bapak ya, Bapak kalau sudah pernah kencing batu 50% akan kambuh lagi Bapak. Jadi memang biasanya pada pasien-pasien saya yang sudah saya nyatakan sembuh dari batu, tetap saya akan minta untuk kontrol minimal 6 bulan sekali untuk saya USG Bapak. Jadi saya mau lihat apakah ini memang ada terbentuk lagi atau enggak. 6 bulan aman tiap tahun gitu. Jadi tetap akan saya pantau karena itu balik lagi 50% akan kambuh lagi. Gitu. Jadi gitu ya Pak. Kontrol lagi ya Pak. Selain kita juga harus tetap hidup sehat ya dokter ya. Iya. Oke. Oke. Nah ini juga ada dokter pertanyaan ini, katanya saya ini bekerja di luar ruangan dan sering banget lupa minum air dokter. Apakah dehidrasi ini bisa mempercepat pembentukan batu ginjal itu sendiri dokter? Betul. Kalau kita kurang minum dehidrasi, coba dilihat deh, kencingnya akan berubah warna jadi lebih pekat. Pernah nggak lihat kencing warnanya sampai orange, sampai coklat gitu ya? Itu kurang minum banget. Tentu akan mempengaruhi kecepatan terbentuknya batu. Karena dengan berat jenis kencing yang lebih berat, kalau udah pekat gitu pasti kadar kencingnya, kadar pH-nya pasti lebih asam. Ya. Jadi akan terbentuk batu lebih cepat. Kristal-kristalnya itu, endapan kencingnya itu akan lebih cepat terbentuk. Nah, kristal ini lama-lama kalau kebiasaan ini diteruskan begitu, kurang minum terus, ya benar. Awalnya yang dialami adalah infeksi saluran kencing dulu. Jadi anyang-anyangan, kencingnya berdarah. Ini biasanya perempuan nih paling sering nih. Terus begitu menjelang menstruasi, pas ganti pembalut kayak gitu-gitu. Itu mulai ada infeksi saluran kencing. Nah, infeksi saluran kencing yang berulang-ulang itu sama juga bisa mencetuskan terjadinya batu. Jadi ini cuma sekedar karena kurang minum aja, sebenarnya merembetnya bisa kemana-mana. Jadi jangan disepelekan air minum ya. Sekarang kan udah tumbler udah harus bawa ya. Sekarang ya. Tumbler ini harus bawa ke kemana-mana. Jadi udah gak ada alasan sih sebenarnya kalau kurang minum, karena kan kita sekarang harus bawa tumbler ya. Iya. Betul banget dokter. Nah semoga menjawab ya pertanyaannya, ini tidak ada alasan sekarang ya untuk tidak minum air putih. Nah dokter, kalau tadi dokter kan bilang nih wanita, laki-laki sebenarnya kalau orang sakit batu ginjal itu dokter, kalau dari kasus-kasus yang pernah dokter tangani ini cenderung lebih banyak dialami oleh laki-laki atau perempuan sih, faktor resikonya lebih tinggi? Silakan dokter. Oke, kalau kita ngomongin ilmiah ya, secara statistik itu memang laki-laki itu lebih sering daripada perempuan. Karena apa? Karena struktur saluran kencingnya laki-laki itu lebih kompleks daripada perempuan. Jadi ada resiko sumbatan atau aliran kencing tidak lancar pada laki-laki itu biasanya gara-gara prostatnya ya. Kalau prostat itu dimiliki oleh semua laki-laki. Kalau yang belum tahu prostat itu yang menghasilkan air mani ya. Jadi itu biasanya laki-laki di atas usia 50 tahun itu mulai membesar. Jadi kita bilangnya pembesaran prostat gitu ya, atau BPH. Nah itu biasanya yang menjadi faktor risiko orang laki-laki. Kenapa secara statistik lebih sering kena batu? Karena begitu dia di atas 50 tahun ada gangguan kencingnya, bolak-balik kencing terus karena pembesaran prostat, kencingnya sisa, tidak keluar semua, mengendap, jadilah batu. Itu memang dari segi struktur anatomi saluran kencingnya laki-laki memang lebih kompleks daripada perempuan. Tapi bukan berarti perempuan tidak akan kena batu ginjal loh ya. Jadi tetap dua-duanya masih ada faktor resiko tersendiri. Kalau perempuan, faktor resiko terbesarnya adalah karena perempuan lebih gampang kena infeksi saluran kencingnya. Gitu, karena kalau kita lihat perempuan itu kan saluran kencingnya lebih pendek gitu ya. Terus dia terekspos sama lubang kencing itu deket sama vagina, deket sama lubang anus ya. Kita kan lubangnya tuh deket-deketan semua. Jadi kalau ada bakteri, ada kuman, atau misalnya kita
telat ganti pembalut aja, atau misalnya habis buang air kecil tidak bagus bersihinnya, ya, itu akan mencetuskan infeksi saluran kencing. Nah, infeksi saluran kencing yang pada perempuan itu memang lebih tinggi daripada laki-laki. Jadi kalau infeksi kencing terus-terusan ya akhirnya bisa menuju ke pembentukan kristal batu gitu. Jadi kalau menurut saya cewek sama cowok, pria dan wanita itu saat ini di zaman ini resikonya sama-sama, cuman background resikonya beda-beda karena anatominya kan beda-beda gitu. Oke, nah kalau dokter, jika seseorang nih mengalami batu ginjal, di dokter bilang ada beberapa klasifikasi ukuran lah ya berdasarkan masih kecil dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita udah didiagnosa nih dok, batu ginjal masih kecil, kita diemin aja gitu. Semakin banyak semakin besar. Ini apa aja sih faktor komplikasi yang bisa terjadi dokter kalau kita diemkan saja batu ginjal ini? Oke. Yang paling pertama, kalau batu tidak kita tangani dengan benar, dia akan makin lama makin besar. Apalagi kita tidak ada perbaikan gaya hidup ya. Jadi misal dokternya bilang, oh ini batunya masih kecil, kita belum ada tindakan apa-apa, tapi satu harus ada perubahan gaya hidup, ada obat yang bisa membantu untuk mengikis batu gitu ya, ada yang diberikan. Tapi tetap pasti harus ada perubahan perilaku, perubahan gaya hidup untuk menyokong itu. Nah, kalau dia tidak dilakukan, ya perubahan gaya hidup tidak dilakukan, kemudian masih suka kurang minum air gitu ya, masih suka diet tinggi garam, masih suka makan protein berlebihan, apalagi daging-dagingan yang diproses, ultra processed food ya, makanan kaleng, makanan frozen food kayak gitu-gitu, itu nanti akan membuat batunya jadi lebih besar. Satu, yang kalau batunya besar dia akan menyumbat saluran kencing. Ketika dia menyumbat saluran kencing, ginjalnya jadi bengkak. Begitu ginjal bengkak, fungsi ginjal akan turun. Kalau itu terjadi di salah satu ginjal, kan kita punya dua ginjal, misalnya ginjal kiri atau yang kanan, yang salah satu ginjalnya yang masih sehat, yang tidak ada batunya, dia akan membawa beban kerja dua ginjal, ya kan? Lama-kelamaan ginjal yang awalnya sehat, tapi karena dia gendong satu ginjal yang sudah rusak, lama-lama dia capek. Terus dia akan ngambul gitu, gimana sih orang? Jadi dia mogok kerja ginjalnya, terus dia akan jadi ikut-ikutan rusak. Sekarang kan cuci darah banyak ya? Iya. Berawal dari apa? Kebanyakan berawal dari batu yang gak ditangani dengan baik. Oh gitu. Gitu. Jadi ada yang cuci darah akhirnya karena ginjalnya sudah shutdown, sudah mati, keduanya tidak bisa berfungsi dengan baik, tidak bisa menyaring dan menghasilkan kencing dengan baik. Akhirnya sampah-sampah dalam tubuh itu ngendon ya, numpuk di dalam tubuh, keracunan, dan itu harus dibantu pakai alat. Itulah alat cuci darah gitu. Jadi kalau kita ngomong paling jelek itu adalah cuci darah kalau udah urusan batu ginjal. Kalau yang ringan-ringan paling kita ngomongin apa? Nyeri, infeksi saluran kencing, kencing berdarah, kencing keluar batu, itu masih ringan. Yang berat itu adalah kalau kita siap nggak berhadapan dengan cuci darah. Nah, walaupun cuman sakit nyeri aja itu udah mengurangi ini ya dok ya, aktivitas sehari-hari juga ya dokter ya. Baik dokter, nah tidak terasa ya dokter ini sudah habis kebersamaan kita. Tapi terakhir dokter, mungkin banyak warga kota yang sangat tertarik atau ingin melakukan pengecekan. Dokter bisa dijelaskan dokter prakteknya kapan aja di RSUD Wangaya? Apakah semua tadi yang terapi-terapi yang dilakukan ini di cover dengan BPJS atau bagaimana dokter? Oke, di Wangaya kita selalu buka tiap hari kerja Senin sampai Jumat, emergency tetap setiap hari dong ya. Di Wangaya kita ada 3 dokter urologi ya, bukan hanya saya saja, ada kakak-kakak saya juga, dokter Wayan Suarsana dan dokter Ida Bagusoko juga di sana. Jadi silakan bagi warga kota yang ingin memeriksakan diri, karena memeriksakan untuk batu ginjal khususnya atau di bidang urologi itu secara umum itu ditanggung BPJS, gitu ya. Jadi penyakit batu ginjal itu ditanggung BPJS dan tindakannya pun juga ditanggung BPJS. Jadi jangan khawatir segala pengecekan,
dan obat-obatan yang tersedia di RSUD Wangaya itu sudah tercover oleh BPJS. Tapi kalau request selain itu ya belum. Jadi yang kita tawarkan yang sudah ada di RSUD Wangaya dulu ya. Jadi kita bisa mengerjakan PCNL, batu ginjal, kemudian ada URS, teropong, laser belum ya lasernya, karena laser nanti kita masih masih minta alat karena laser kita kemarin lagi rusak. Kemudian ada tembak batu, kita juga sudah punya alat tembak batu di saluran kencing kanan kiri, ureter kanan kiri, dan batu di kandung kemih juga kita bisa. Gitu. Dan jangan lupa kalau untuk batu yang kecil-kecil dan mau di ESWL itu saya lupa ya Mbak. Kita ada metode ESWL itu pakai getar, jadi dia tidak masuk ruang operasi. Kita kerjainnya di poliklinik, pasiennya tinggal tidur, nanti ada bantalan ultrasound yang nempel ke pinggang, entah yang mana itu yang ada batunya, tinggal ditempel terus dikasih getaran. Gitu bisa juga pecah batunya. Jadi itu memang, tapi syaratnya kalau mau ESWL itu pakai metode getar itu batunya tidak boleh yang menyumbat, batunya juga tidak boleh yang terlalu besar dan tidak boleh juga yang terlalu keras. Jadi banyak sih kriteria. Nanti silakan diskusi sama kita di RSUD Wangaya di urologi. Ini yang pas yang mana ya gitu ya, karena karakteristik batu beda-beda semua. Baik, terima kasih Dr. Patriana atas informasi yang sangat informatif sekali. Banyak ilmu baru yang bisa kita dapatkan ya dari talk show kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih juga warga kota yang sudah bergabung bersama kami. Kalau begitu tidak terasa sudah habis kebersamaan kita dalam program acara pada kesempatan